Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah pemeriksaan fisik sistem respirasi, yaitu khususnya pada daerah toraks. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan kita menyapa pasien terlebih dahulu, dan lalu kita menginformasikan kepada pasien mengenai tindakan-tindakan pemeriksaan yang akan dilakukan dan kita meminta persetujuan pasien. Baik, jadi selamat siang Pak. Pada hari ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik pada daerah dada, depan dan belakang Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Setelah meminta persetujuan pasien, kita harus memastikan tangan kita yang akan melakukan pemeriksaan sudah disanitasi terlebih dahulu. Jadi setelah membasahi tangan dengan air, kita mengambil sabun, lalu kita mulai dengan pertama saling menggosokkan kedua telapak tangan, lalu menggosokkan punggung jari tangan secara bergantian. Setelah itu kita menggosokkan sela-sela jari tangan kiri dan kanan, kita saling gosokkan, lalu kita lanjut dengan membersihkan masing-masing jari pada tangan dengan cara saling mengatupkannya, lalu kita lakukan secara bergantian. Setelah itu kita bersihkan daerah ibu jari dengan gerakan sirkular menggunakan tangan satunya, dan kita lakukan secara bergantian. Lalu kita bersihkan daerah kuku dan ujung jari tangan dengan menggosokkannya pada telapak tangan satunya secara bergantian dengan gerakan sirkular. Dan terakhir kita menggosokkan pergelangan tangan dengan tangan satunya dengan gerakan sirkular, kita lakukan secara bergantian. Setelah itu kita membasuhnya kembali dengan air dan kita siap untuk melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Sebelum memulai pemeriksaan fisik, kita harus terlebih dahulu meminta pasien untuk melepaskan baju pakaiannya. Bapak tolong buka bajunya. Nah, kita awali inspeksi dengan terlebih dahulu melakukan inspeksi pada wajah pasien. Apakah mungkin ada tanda-tanda edema, misalnya pada palpebra pasien, ataupun konjungtiva anemis dan sianosis pada bibir pasien. Setelah itu, kita beralih ke inspeksi pada trakea pasien. Untuk inspeksi pada trakea pasien, kita melihat apakah posisi trakea pasien sudah lurus normal, tidak ada deviasi ke kiri atau ke kanan seperti pada beberapa penyakit seperti misalnya atelektasis paru, tumor paru ataupun efusi pleura masif. Setelah itu kita beralih ke bentuk inspeksi pada bentuk dada pasien, apakah kedua dada kiri dan kanan pasien berbentuk normal, simetris, dan tidak ada salah satu kiri atau kanan yang mengembang secara tidak normal. Setelah itu kita beralih ke inspeksi pada untuk melihat apakah mungkin terdapat tanda-tanda limfadenopati pada daerah supraclavikular kiri dan kanan pasien dan leher kiri dan kanan pasien. Setelah itu kita melakukan inspeksi jika mungkin pada iga atau tulang-tulang kosta pasien di anterior dan daerah-daerah interkostalnya. Apakah tulang-tulang kosta pasien dalam posisi normal, mendatar, dan daerah-daerah interkostalnya. Setelah itu kita melakukan inspeksi pada sternum dan klavikula kiri kanan pasien. Apakah ketiganya membentuk bentuk yang simetris. Setelah itu kita menilai juga sudut epigastrium pasien, apakah lancip atau tumpul. Lalu kita menilai juga apakah misalnya terdapat tanda-tanda pelebaran vena pada toraks kiri dan kanan pasien. Lalu kita mulai pada inspeksi dinamis. Kita meminta untuk pasien bernapas normal terlebih dahulu. Tolong napas normal, santai. Kita menilai jenis dan frekuensi pernapasan pasien. Beberapa tanda jenis atau frekuensi pernafasan yang abnormal, misalnya apneu, Kussmaul, Biot, ataupun chain stocks. Lalu kita juga mengamati pengembangan dada kiri dan kanan pasien saat melakukan inspirasi yang lebih dalam.
Bapak tolong bernapas, namun menarik napas lebih dalam, pelan. Kita melihat apakah kedua dada kiri dan kanan pasien mengembang secara simetris dan tidak ada salah satu yang terlihat tertinggal. Setelah itu kita dapat beralih ke palpasi pada pasien. Kita dapat memulai dengan melakukan palpasi untuk melihat apakah mungkin ada tanda-tanda limfadenopati pada daerah supraclavikular pasien dan leher pasien kiri dan kanan. Setelah itu kita dengan jari telunjuk kita dapat melakukan palpasi pada trakea pasien dan kita melihat apakah trakea pasien berada dalam posisi normal tanpa deviasi kiri atau kanan. Setelah itu kita juga melakukan palpasi tekanan ringan pada seluruh daerah toraks pasien. Kita memeriksa apakah mungkin ada tanda-tanda massa abnormal, tumor ataupun krepitasi yang biasa terdapat pada emfisema subkutis misalnya, ataupun jika mungkin terdapat nyeri tekan. Kita lakukan secara sistematis kita bandingkan kiri dan kanan. Setelah itu kita menilai pengembangan dada kiri dan kanan pasien dengan cara mempertemukan kedua ibu jari tangan pada daerah midsternalis dan ke-8 jari sisanya mengarah ke kiri dan kanan dada pasien. Pertama kita nilai pengembangan dada kiri dan kanan pasien pada pernapasan normal. Lalu selanjutnya kita menilai pengembangan dada kiri dan kanan pasien pada saat melakukan inspirasi yang lebih dalam. Bapak tolong bernapas lebih dalam. Kita melihat apakah mungkin ada pengembangan dada kiri dan kanan pasien yang tidak simetris ataupun seperti terasa tertinggal. Kita lakukan dari atas hingga ke bawah dan kita bandingkan kiri dan kanan. Setelah itu palpasi yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah memeriksa taktil fremitus ataupun vokal fremitus pada pernapasan pasien, di mana untuk penilaian taktil atau vokal fremitus ini dapat kita lakukan seperti pada saat palpasi untuk pengembangan dada tadi. Namun kita mulai dengan meminta pasien mengucapkan 99 atau mengatakan I secara terus-menerus, dan kita rasakan seperti getaran suara pada paru pasien. Kita bandingkan kiri dan kanan. Bapak tolong katakan 99. Kita lakukan secara sistematis dari atas hingga ke basal dari toraks pasien. 99 Nah, peningkatan taktil fremitus biasa terdapat pada beberapa penyakit seperti misalnya pada pneumonia, dan biasanya taktil fremitus menurun untuk beberapa penyakit seperti misalnya pada pneumotoraks. Setelah itu kita dapat beralih ke perkusi. Untuk perkusi pada toraks anterior pasien dapat kita lakukan yang pertama untuk menentukan apex atau puncak paru pada pasien, yang dapat kita lakukan dengan melakukan perkusi mulai dari lateral bahu pasien hingga ke medial, yang kita lakukan dengan menggunakan jari tengah tangan tidak dominan sebagai pad atau alas, dan menggunakan jari tengah untuk tangan dominan untuk melakukan pengetukan pada jari yang digunakan sebagai pad. Lalu kita lakukan pertama dari lateral ke medial bahu pasien, dan kita menandai lokasi di mana terjadi perubahan suara dari redup ke sonor. Setelah kita menemukan daerah peralihan antara dari redup ke sonor, dari lateral ke medial, kita mulai dari medial ke lateral dengan menggunakan teknik perkusi yang sama. Kita menemukan daerah peralihan dari redup ke sonor. Setelah kita menandainya, daerah di antara kedua titik yang kita tandai tadi itu merupakan daerah apex paru pasien. Kita lakukan pada kiri dan kanan pasien. Setelah itu kita lakukan perkusi selanjutnya pada daerah-daerah hemitoraks pasien,
dan kita bandingkan kiri dan kanan. Apakah mungkin ada terdapat perbedaan yang asimetris antara suara sonor dari perkusi yang dilakukan. Kita lakukan khususnya pada daerah interkostal pasien. Kita lakukan secara sistematis dari atas ke bawah, kita bandingkan kiri dan kanan. Nah, setelah kita melakukan perkusi pada hemitoraks, kita selanjutnya dapat melakukan perkusi untuk menentukan batas antara paru dan hepar pasien, yang dapat kita mulai dari linea mid clavicularis dextra pasien. Kita lakukan dari atas ke bawah dengan teknik perkusi yang sama, dan kita mencari perubahan dari sonor ke redup. Daerah peralihan di mana suara perkusi berubah dari sonor ke redup tersebut adalah batas peralihan antara paru dan hepar pasien. Setelah itu kita dapat juga melakukan perkusi untuk menentukan batas antara paru dan jantung pasien, yang dapat kita lakukan dengan cara yang serupa. Kita tentukan batas mulai dari batas atas, batas kiri, batas kanan, dan batas bawah dari jantung pasien. Kita dapat melakukannya dengan menilai daerah di mana terjadi perubahan dari sonor ke redup. Setelah itu, kita selanjutnya dapat melakukan auskultasi dengan bantuan stetoskop. Nah, yang dapat kita lakukan auskultasi terlebih dahulu, yang pertama misalnya pada trakea pasien, kita dapat menilai suara pernapasan pasien pada trakeanya. Kita dapat meminta pasien melakukan pernapasan biasa terlebih dahulu, lalu kita dapat melanjutkannya dengan meminta pasien untuk melakukan pernapasan secara lebih dalam dengan inspirasi yang lebih dalam dan pelan. Bapak tolong tarik nafas, hembuskan lebih dalam. Nah, auskultasi pada trakea bisa dilanjutkan dengan auskultasi pada daerah toraks atas pasien. Ya, Bapak tetap lanjutkan pernapasan. Setelah itu, daerah auskultasi yang dapat kita lakukan selanjutnya yaitu untuk menilai suara bronkofesikular pasien, untuk menemukan apakah mungkin terdapat tanda-tanda suara pernapasan yang abnormal seperti ronki, suara wheezing, atau suara stridor. Untuk suara pernapasan bronkial dapat kita lakukan pada daerah suprasternalis dan parasternalis pasien, kiri dan kanan. Apa tolong melakukan pernapasan. Setelah itu, untuk suara vesikular dapat kita lakukan pada daerah basal paru pasien ataupun pada lateral toraks pasien. Bapak tolong bernapas sebentar. Kita melihat apakah mungkin ada tanda-tanda suara pernapasan yang abnormal. Nah, setelah itu kita dapat beralih ke pemeriksaan fisis pada toraks posterior pasien. Kita dapat meminta pasien untuk berbalik terlebih dahulu. Bapak tolong balik ke belakang. Nah, seperti sebelumnya kita awali dengan inspeksi pada toraks posterior pasien. Kita meminta pasien dalam posisi tegak. Lalu kita melihat apakah mungkin ada tanda-tanda deformitas pada tulang belakang pasien. Apakah mungkin ada tanda-tanda edema, deformitas seperti lordosis, kifosis, skoliosis, ataupun gibus pada vertebra pasien. Setelah itu, kita lakukan pula inspeksi untuk melihat pengembangan toraks kiri dan kanan pasien saat melakukan inspirasi biasa dan saat melakukan inspirasi yang lebih dalam dan pelan. Bapak tolong bernapas lebih dalam. Kita lihat apakah mungkin ada bagian toraks kiri ataupun kanan yang tertinggal atau secara asimetris. Setelah itu, kita dapat beralih ke palpasi. Seperti sebelumnya, kita dapat melakukan palpasi bertekanan ringan.
pada daerah toraks posterior pasien kiri dan kanan secara sistematis. Kita menemukan apakah mungkin ada tanda-tanda krepitasi ataupun massa abnormal dan gibus. Setelah itu palpasi yang selanjutnya dapat kita lakukan untuk memeriksa pengembangan daerah kiri dan kanan pasien dengan seperti cara sebelumnya. Dengan yang pertama untuk pernafasan biasa pasien. Lalu kita dapat meminta pasien untuk melakukan pernapasan dengan inspirasi yang lebih dalam dan pelan. Bapak tolong bernapas lebih dalam. Kita melihat pengembangan dada kiri dan kanan pasien apakah simetris ataupun ada tanda-tanda yang asimetris ataupun seperti tertinggal baik sisi kanan ataupun kirinya. Setelah itu kita dapat beralih ke perkusi seperti sebelumnya. Kita dapat lakukan perkusi pada hemitoraks kiri dan kanan pasien dengan menggunakan teknik yang sama. Jari tengah tidak dominan sebagai pad atau ala alas dan jari tengah yang dominan untuk memberi ketukan. Kita lakukan juga pada daerah interkostal pasien. Namun untuk daerah skapula pasien kita melakukannya cukup medial untuk menghindari perkusi pada perkusi pada tulang skapula pasien. Kita bandingkan suara perkusi kiri dan kanan. Nah, tanda-tanda yang abnormal biasanya misalnya suara hipersonor dapat kita temukan pada kasus pneumotoraks misalnya. Kita lakukan secara sistematis dari atas ke bawah. Kita bandingkan kiri dan kanan. Setelah itu selanjutnya kita dapat melakukan perkusi untuk menentukan pengembangan tanjakan dari lonjakan dari pengembangan paru kiri dan kanan pasien dari belakang. Yang pertama kita lakukan perkusi untuk menentukan batas paru pasien saat melakukan pernapasan dengan inspirasi biasa seperti sebelumnya. Lalu setelah itu kita meminta pasien untuk melakukan pernapasan dengan inspirasi yang lebih dalam dan pelan. Lalu berdasarkan batas yang kita tandai tadi, kita lakukan perkusi kembali dan melihat apakah kenaikan dari batas paru pasien yang normalnya kira-kira sekitar 2 jari atau 4 cm. Ya, Bapak tolong bernapas lebih dalam dan pelan. Kita lakukan pada toraks kiri dan kanan pasien. Nah, selanjutnya kita dapat beralih ke auskultasi. Yang dapat kita auskultasikan pada daerah toraks posterior pasien. Yang pertama adalah suara bronkofesikular pasien. Kita menemukan apakah mungkin ada tanda-tanda suara abnormal seperti ronki, wheezing, ataupun stridor. Kita memeriksa untuk suara bronkial dapat kita lakukan pada daerah interskapularis pasien. Kita meminta pasien untuk melakukan pernapasan normal dan selanjutnya kita dapat meminta pasien melakukan pernapasan dengan inspirasi yang lebih dalam dan pelan. Bapak tolong bernapas lebih dalam dan pelan. Dan untuk suara vesikular pasien dapat kita lakukan pada daerah di basal paru pasien, medial dan lateral dari basal toraks. Dapat tolong bernapas lebih dalam dan pelan. Demikian untuk seluruh pemeriksaan fisis pada toraks anterior dan posterior pasien kiri dan kanan. Sekian dan terima kasih.
Sesudah melakukan sejumlah pemeriksaan fisis pada toraks anterior dan posterior pasien, kita dapat mengakhirinya, lalu memberitahukan pasien mengenai hasil-hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan mengucapkan terima kasih. Baik Pak, berdasarkan pemeriksaan fisis yang telah dilakukan tadi, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa saya menemukan bahwa kondisi dada belakang dan depan Bapak masih normal, dan terima kasih untuk atas kesediaan Bapak untuk mengikuti pemeriksaan tersebut. Setelah itu kita mengakhirinya dengan melakukan sanitasi tangan kembali setelah pemeriksaan. Jadi setelah membasuh tangan dan mengambil sabun, kita pertama menggosokkan kedua telapak tangan, lalu menggosokkan punggung tangan kiri dan kanan secara bergantian, saling menggosokkan sela-sela jari kedua tangan, lalu kita membersihkan jari-jari tangan dengan saling mengatupkannya dan menggosokkannya dengan gerakan sirkular secara bergantian. Lalu kita membersihkan ibu jari tiap tangan dengan tangan satunya, dan kita lakukan dengan gerakan sirkular secara bergantian. Lalu kita bersihkan ujung kuku dan jari tangan dengan menggosokkannya pada telapak tangan satunya dengan gerakan sirkular kita lakukan secara bergantian. Dan terakhir kita gosokkan pergelangan tangan dengan gerakan sirkular kita lakukan secara bergantian. Setelah itu kita membilas kembali dan sanitasi tangan selesai.